menjawab ini. Pernah tak Bapak dapat riwayat tentang cerita setiap Nabi Muhammad itu mau ke Masjidil Haram melaksanakan sholat, ada seorang Yahudi yang sering meludahi Nabi. Ini sering dimaulid di muka guru kita. Dan ada pula kerjaannya selain meludah, asal Nabi itu sedang sholat ketika rukuk sujud, ditawar ditimpanya batu di pundak Nabi. Sayangnya riwayat itu kadang terpotong kalau di maulid Nabi. Maka ini kita buat utuh cerita riwayat itu supaya nampak akhlak Nabi itu, supaya Bapak bisa amalkan di ujung batu ini, termasuk saya. Ketika Nabi berangkat sholat diludah, kadang di Masjidil Haram ditimpakan batu. Suatu ketika Nabi lewat tak ada yang meludah. Suatu ketika Nabi sedang sholat pun tak ada yang menimpakan batu. Maka Nabi itu bertanya, wahai sahabat, di mana orang yang selalu meludahi saya dan yang menimpakan batu ketika saya sholat? Sahabat menjawab, dia sedang jatuh sakit. Biasanya sampai di situ dapat riwayat itu disampaikan. Padahal dalam hadis itu kutubnya ini itu. Begitu Nabi tahu orang ini sakit, maka kemudian apa yang dilakukan Nabi? Nabi meminta supaya tahu di mana alamat lengkap dari Yahudi yang sering meludah ini. Artinya bukan orang Islam. Ketika ditunjukkan para sahabat, itulah yang Rasulullah rumahnya. Yang dilakukan Nabi itu adalah membawa makanan dari rumahnya, apa yang dia punya. Dia menjenguk orang yang sakit ini. Terbayanglah kita Bapak keluargaku, gimana perasaan Yahudi yang sering meludah Nabi. Ketika dia sakit, Nabi yang datang menjenguk dia, hilang sakit itu seketika, terkejut luar biasa. Yang terpikir sama dia apa itu? Pasti Muhammad ini akan balas dendam. Itu yang terpikir, Pak. Logikanya kalau kita pun di posisi Nabi itu, kalau macam kita hatinya, ada pahitnya itu, Pak. Jangankan diludahinya kita, Pak. Kucing kita saja, ayam kita saja dilemparinya, sakit dia, mendorong hati awal. Itulah akibat dari kelakuan itu. Kalau awal ini sedang melihat akhlak Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tenanglah wahai saudara, kau kan sedang sakit. Baik, tidak usah paksa. Karena terkejutnya, kalau ibarat kita praktekkan, begitu balik langsung duduk dia, ketakutan. Apakah Muhammad ini mau membunuh saya atau bagaimana ini? Duduk ya, kata Nabi, berbaring saja. Kau kan sedang sakit. Maka ketika itu apa yang dilakukan Nabi, Pak? Mendekatkan paham, ada yang menyebut itu adalah kurma, ada yang menyebut itu adalah seperti anggur. Diambil Nabi, kemudian disuapkan oleh Nabi kepada Yahudi yang sakit tadi. Apa kelakuannya? Meludah dan menimpakan batu ketika Nabi sholat di Masjidil Haram. Maka ketika disuapkan itu tadi, maka kemudian meneleh air mata Yahudi ini. Apa kata dia? Ya Rasulullah Muhammad, tolong ajarkan aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bimbing aku ya Rasulullah. Nabi tidak langsung menyambut dengan senyum, tapi Nabi hanya menanyakan kembali, apa gerangan wahai saudaraku, ingin kau masuk ke dalam agama Islam? Belum pernah saya mendapatkan semulia hati manusia seperti engkau. Sedangkan orang yang biasa berteman denganku, ketika aku jatuh sakit tak ada yang melihat aku, tapi kau yang sering aku ludahi, malah kau yang datang. Sungguh mulia akhlakmu ya Rasulullah. Maka Nabi ajarkan dia 2 kalimat syahadat. Sejarah di riwayat yang terpotong di situ karena mengambil hikmah. Tidak salah guru kita. Tapi apa di belakang itu? Nabi tanya lagi, kenapa kau sering meludahi dan menimpakan batu ketika aku sholat denganmu? Apa kata Yahudi ini, kafir ini? Saya hanya itulah yang bisa aku lakukan supaya mendapatkan duit
keluarga. Maksudnya kata Nabi, saya ini sebenarnya tidak ada urusan dengan engkau Muhammad. Kenal betul dengan kau pun tak. Tapi karena aku disuruh oleh Abu Jahal dan konco-konconya, setiap Muhammad itu lewat kau mudahi dia, sekian ku gaji kau. Setiap Muhammad itu sholat kau timpakan batu di pundaknya, sekian gajimu dari kami. Aku ni Muhammad dibayar, aku ni sudah tua, tak ada yang bisa kukerjakan lagi kecuali hanya itu saja. Ketika kau lihat kuludahi, ketika kau sholat kau timpakan batu, aku dapat persenan gaji dari Abu Jahal. Bayangkan. Jadi barat kita ni macam pembunuh bayaran tak ibadah. Awak tak kenal dengan preman itu, tapi selalu awak dimusuhinya, tak tahu-tahu awak tiba-tiba sudah dizoliminya, tak kenal awak, rupanya dibayar orang. Jangan dulu begitulah kerjaan Abu Jahal itu. Begitu Muhammad lewat, ludahi. Begitu Muhammad sholat, timpakan batu. Nanti gajimu apakah bulanan, harian, itu urusan mereka. Penting aku dibayar Muhammad. Kata Yahudi ini. Kata Nabi, kalau orang dapat yang persenan begitu, meludahimu dan menimpakan batu ketika aku sholat, lanjutkanlah, kata Nabi. Kan ada gajimu, kata dia. Nangislah Yahudi ini, tolong kau maafkan aku ya Muhammad. Mulai hari ini aku sudah menyatakan masuk ke dalam agama Islam, maka mulai hari ini tolong bimbing dan tuntun aku ya Rasulullah. Apa yang bisa diambil dari kalimat itu, Pak? Jahil itu, Pak, ada dua. Itu yang berbahaya. Ada yang disebut dengan jahil pasif, ada yang disebut dengan jahil murakkab. Itu yang bermasalah. Apa maksud jahil pasif itu? Jahil itu, Pak, kalau dibuat bahasa kita agak kasar, jahil itu artinya bodoh. Jahil pasif itu memang bodohnya orang ini sama sekali memang betul-betul bodoh, Pak. Bukan karena disengajanya dia bodoh, memang betul-betul bodoh, Pak. Asal ditanya 1 tambah 1 berapa? Tidak tahu dia memang, Pak, betul-betul bodoh. Itu jahil pasif namanya dalam bahasa Arab. Apakah orang seperti ini berbahaya, Pak? Dan terlalu berbahaya karena dia paling-paling nanti mencelakai dirinya. Itu namanya jahil pasif. Yang kedua ini berbahaya, jahil murakkab. Jahil murakkab itu, Pak, dia tidak paham, disesatkan orang. Nah, itu berbahaya, Pak. Akhir zaman ini itulah yang banyak muncul sekarang. Dia pun tidak paham, dijelaskannya ke orang, maka kemudian dia disesatkannya orang. Pernah bapak-bapak mendengar bahasa orang ketika ditanya tentang hukum? Kata sian, pernah mendengar itu? Kata orang, ada yang sering saya dengar. Bagaimana kira-kira menurut hukum tentang ini? Oh, seingat saya, nah itu bahaya. Atau dia nanti mengatasnamakan dari dulu, nah itu lagi berbahaya, Pak. Karena kalau cerita tentang masalah dulu, Pak, jangankan cerita dulu yang lain, Pak, jangankan hukum, agama saja. Kalau bapak mengikut yang lebih tua, maka sampai sekarang bapak dan Islam, yakin saya, Pak. Tapi kan adab itu Islam agamanya Ustaz, betul, syariatnya saja berbeda, tapi tauhidnya tetap sama. Jadi tidak bisa benar-benar tua, tidak bisa benar-benar lebih dulu, mana lebih belakang. Yang penting, Pak, jangan sampai awal ini jahil murakkab. Yang terjadi ke Yahudi ini apa ini sebenarnya? Jahil pasif, jahil murakkab, terkumpul sama dia. Tidak kenal dia sama Nabi karena dibayar, ikut dia menzolimi Nabi. Apa pengajarannya, Pak? Yang pertama, jangan awak memusuhi orang, Pak. Awak sendiri tak kenal dengan orang itu karena termakan omongan orang. Nah, itu sekarang yang masalah. Tidak kenal betul bapak dengan Pak Jokowi, tapi terus-terus bapak hina dia. Itu bahaya itu, Pak. Di akhirat besok, Pak, di sidang awal, yakinlah. Ini sekarang berganti presiden, beberapa bulan lagi kan, Pak. Kalau dibuka handphone itu, ada yang mencaci maki, ada yang sampai kata ini dan segala macam, dicaci, dibully habis-habisan. Bersalaman bapak tak pernah dengan Prabowo, bertetangga apalagi, jumpa tatap muka saja pun tak pernah, Pak. Tapi awak terus caci
saja maka itu disebut dengan jahil murakkab. Itu bermasalah besok mewariskan nilai-nilai kebencian padahal awak pun tak kenal betul dengan dia. Sama itu dengan bapak, berselisih dengan bapak sebelah tetangga. Bapak yang berselisih dengan tetangga bapak, anak bapak pun tak bapak bolehkan main ke tetangga bapak. Itu kira-kira masuk jahil maksud atau murakkab itu. Itu dapat jahil murakkab itu. Ayah bapaknya yang bermasalah dengan tetangga, sampai orang di situ pun tak pernah bapak cakap. Masalah ayamnya Pak. Bertelur ayam tetangga itu ke tempat bapak, kata bapak itu ayam bapak, kata tetangga itu ayamku, buktinya itu ekornya potong. Baru sampai di sini itu ekornya itu tandanya. Bersekukuh masalah ayam, tahun ke tahun tak bertegur sapa. Padahal ayamnya yang jadi permasalahan, awak ini manusia tak bertegur sapa. Jahil murakkab namanya. Itulah akhlak kita sekarang nih Pak, mulai meleset, nak ikut lagi ajaran agama. Kadang-kadang ayam bermasalah, awak tak tegur sapa. Kadang-kadang istrinya tak cakapan dengan istri tetangga, bapaknya pun ikut tak bercakapan. Kadang suaminya yang bermusuhan dengan laki-laki yang lain, bininya pun ikut semua Pak. Intinya Pak, begitulah kejahilan itu awak tularkan dalam hidup. Tengok yang dibuat Nabi, terbuat dari apakah hati Nabi Muhammad itu Pak, sehingga keluar bahasa hadis ini, taklumu amman jahila alaika, berlaku lemah lembutkah daripada orang yang selalu menjahilimu, menyakitimu. Bisa awak berbuat hari ini Pak, pelan-pelan. Belajarlah Pak, membuka hati ini, pintu maaf yang seluas-luasnya, karena awak akan berhadapan dengan orang yang tidak menyukai dalam kehidupan ini. Pasti Bapak bertemu. Jadi dalam hidup ini Pak, resep mencari kemuliaan di sisi Allah, awak belajar dulu menatap melapangkan hati. Yang pertama ikut akhlak Rasulullah, yang kedua dengan ilmu tadi mampu awak melapangkan hati ini. Jangan lagi ada dendam di sini. Dunia ini sudah tua ini Pak, awak pun sudah tua Pak. Kalau diikuti hawa nafsu ini, makin tua mau pengen ke dunia ini Pak. Maka datang ilmu ini jangan lagi. Apa yang jangan ini? Jangan lagi bermusuhan. Setelah itu di atasnya orang yang memusuhi tadi, tapi dia tak mengenal betul dengan Allah. Ketika sudah terjadi komunikasi, dilapang memaafkan mereka. Begitulah mestinya pada hidup ini. Bisa memaafkan. Itu. Yang kedua, watu'ti man haramaka. Ini akhlak Nabi mencapai kemuliaan di sisi Allah Tuhan. Dan memberi kepada orang yang tidak memberi. Kalau saya baik dengan bapak, kemudian bapak memberi ke saya balas kebaikan bapak itu tentu sebatin. Maka ada orang yang selalu bersedekah karena dia tahu dengan sedekah harta tak berkurang pada tambah. Baik orang ke bapak balas kebaikan itu biasa Pak. Mana yang membuat derajat tinggi di sisi Allah itu? Orang tak baik tak pernah ngasih ke kita ngasih ke dia. Oh ini berat ini. Tapi begitu pun tengok Pak endingnya ya. Nabi mengajarkan melakukan itu, memberi kepada orang yang tak pernah memberi ke dia, supaya awak dapat amal jariah dan apa amal jariahnya? Katakanlah bapak punya tetangga yang kulit luar biasa. Kemudian berbuah mangga bapak antarkan ke dia. Berbuah rambutan bapak antar ke dia. Berbuah lagi nanti manggis bapak sal bapak antarkan ke dia. Sudah 4 kali buah-buahan bapak bolak-balik antarkan. Sekalipun dia pun punya rambutan, punya mangga, 1 biji pun tak pernah dia antar ke bapak. Siap tak mental awak seperti itu? Itulah mental Nabi itu, Pak, amal Nabi itu. Ketika nanti bapak sudah berulang kali memberi,
dia tak pernah memberi nyawa, suatu saat nanti Pak tengok ketika tersentuh hatinya dengan asbab Allah sering memberi ke dia, maka kemudian mulailah dia menjadi orang dermawan, asbab kebaikan kita tadi, maka mulai detik itu awak terus mendapatkan pahala sampai nanti terus menerus turun-temurun kebaikan itu dia lakukan. Nah, itulah Pak akhlak Nabi itu. Maka kalau bisa, inilah awak perjuangkan Pak. Tolong dulu berikan sesuatu kepada yang Bapak anggap memang orang tak pernah memberi, bahasa kitanya orang ini memang pelit betul. Diajak infak pun tak pernah mau, diajak berbagi pun tak pernah mau. Awak terus mengasihi ke dia, sholat ke masjid pun tak pernah datang. Giliran zakat fitrah awak kasih ke dia, sentuh hatinya lagi. Jangan Bapak komen lagi nanti, tak pernah datang ke masjid, tapi giliran zakat fitrah banyak dapat. Giliran daging kurban, dia paling banyak dapat. Justru yang tak pernah hadir selepas dibanyakkan. Awak yang aktif ke masjid 1 kilo, yang tak datang 5 kilo. Itu mantap Pak. Jangan dirubah-rubah lagi ya Pak. Yang hadir itu sedikit saja, karena sudah dapat hidayah, dapat petunjuk. Yang tak hadir itu banyakkan, supaya dia merasa dipedulikan. Kita tak berceramah, kita tak ngomong apa-apa. Di antara daging tadi, banyak kali nih Pak. Mudah-mudahan lancar rezeki kita di daerah ini, banyak kurban kita, sehingga banyak pula dapat masyarakat. Bapak-bapak semua dapat 5 kilo juga, bahkan sekilo saja. Tersentuh hatinya asbab kebaikan, maka itulah yang membuat nanti amal jariah bagi kita. Ibtaghu rahmata indallah, carilah derajat mulia di sisi Allah dengan cara orang yang di sekelilingmu selalu berbuat zalim kepadamu. Ketika Pak bisa hati lapang, maafkan semua itu Pak. Itulah kunci ketenangan hakikat dalam hidup ini Pak. Tidak punya musuh. Yang kedua Pak, orang yang kau anggap itu bakhil, itu pelit, tak pernah memberi, berikan dulu ke dia. Semoga nanti menjadi dia orang dermawan, dan ketika menjadi orang dermawan, kebaikan itulah mengalirkan pahala kepada kita. Apa hadis Nabi? Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan, bahasa Arabnya mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Dilakukan orang kebaikan yang kita tunjuk itu, kita dapat pahala dari kebaikan itu terus menerus sampai nanti akhir hayat. Kebaikan masih dilakukan, mengalirkan pahala kepada kita semua. Yang dua ini Pak, coba dulu pelan-pelan kita amalkan, kita renungkan. Rupanya agama ini bukan hanya mengajarkan tentang sholat, puasa, haji, infak, sedekah, tapi ada derajat yang mulia didapat setelah itu semua awak lakukan. Jangan lupa juga tentang amal sosial, akhlak yang dibawa Nabi itu. Mudah-mudahan Pak bisa kita pahami dengan baik. Di akhir ini, kalau ada yang mau bertanya dan mau kita diskusikan, sesi tanya jawab kita buka. Siapa nanti yang ingin bertanya silakan. Kalau tidak ada, sampai di sini kajian kita malam hari ini. Nanti akan kita tutup dengan membaca Quran. Kami persilakan kalau ada. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Berarti paham semua. Tinggal mengamalkan saja supaya nanti bersama lebih baik kita lagi menyongsong Rabiul Awwal insyaallah. Mari sama-sama kita aminkan doa kita semua.